Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fadila Septiani Aswina, mahasiswa Teknik Industri Universitas Malawaman dengan NIM 26. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah manajemen jasa, yaitu mereview jurnal tentang salah satu aplikasi SharePoint di perusahaan atau industri. Untuk jurnal yang saya pilih yaitu analisis pengaruh layanan terhadap kepuasan pelanggan menggunakan metode SharePoint. Studi kasus Gojek Kota Malang yang dibuat oleh Yoga Mudiarto, Retno Indah Rohmawati, dan Andi Reza Perdana Kusuma pada 1 Januari 2019. Untuk pembahasannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisikan sejumlah teori serta pendapat dari para ahli terhadap masalah serta dasar-dasar penelitian. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian berisikan tentang langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Keempat, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan berisikan tentang hasil pengamatan dan kesimpulan dari pembahasan yang telah didapat. Bagian pertama, latar belakang. Bagian latar belakang dilakukan penelitian dan saya telah menggarisbawahi beberapa poin, yaitu poin pertama, era globalisasi membuat persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan-perusahaan saat ini semakin ketat, sehingga hal ini menuntut pihak manajemen perusahaan untuk lebih cermat dalam menentukan strategi bersaingnya agar dapat memenangkan persaingan bisnis di tengah era globalisasi. Poin kedua, bisnis jasa transportasi semakin beragam dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring maraknya bisnis jasa transportasi di kalangan masyarakat, sehingga dibutuhkan perusahaan yang dapat mendesain dan mengimplementasikan strategi pemasaran yang mampu menciptakan, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Poin 3, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Terdapat beberapa landasan teori yang menjelaskan mengenai dasar-dasar penelitian. Sehingga menurut Philip Kotler 2008, kepuasan pelanggan dapat diperhitungkan dengan hasil berada di bawah harapan, maka dapat disimpulkan pelanggan tidak puas terhadap hasil. Jika hasil memenuhi harapan, maka dapat disimpulkan pelanggan merasa puas dengan hasil. Jika hasil melebihi dari apa yang diharapkan, maka pelanggan merasa amat puas atau senang dengan hasilnya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan menggunakan metode SharePoint dengan 5 variabel, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dalam penelitian. Pertama, penentuan populasi atau responden. Responden yang disyaratkan yaitu responden yang pernah menginstal aplikasi Gojek maupun menggunakan jasa Gojek lebih dari 1 kali, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan layanan dan yang hanya menginstal aplikasi Gojek. Jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 112 responden. Selanjutnya, instrumen penelitian atau skala Likert. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Lalu diukur dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah skala pengukuran dengan 5 kategori respon, yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, yang mengharuskan responden menentukan atau memilih dari masing-masing serangkaian pernyataan. Yang ketiga, pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner. Selanjutnya, uji instrumen atau uji validitas dan reliabilitas. Pengukuran instrumen dibagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas mengambil sampel sebanyak 30 responden. Untuk uji validitas menggunakan aplikasi SPSS 23. Dan didapatkan hasil semua instrumen penelitian dilakukan memiliki nilai lebih dari 0,361 sebagai minimum nilai SIG, yang mana menandakan bahwa dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan pada ujian selanjutnya. Selanjutnya, uji validitas.
dilakukan dengan aplikasi SPSS V23 dan didapatkan hasil dari uji reliabilitas sebesar 0,753, yaitu hasilnya baik. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara online dengan jumlah responden 112. Selanjutnya uji missing data. Uji missing data dilakukan untuk mengecek apakah responden melakukan pengisian dengan benar. Selain itu, untuk mengecek apakah responden termasuk pengguna Gojek atau bukan. Dan didapatkan hasil terdapat 10 missing data, sehingga kuesioner yang telah dilakukan dapat dilanjutkan ke penelitian selanjutnya, sejumlah 102 data yang telah dikurangi 10 missing data. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis regresi linear berganda didapatkan hasil A nilai konstanta sebesar 16,361 yang berarti jika variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati tidak berubah, maka kepuasan pelanggan nilainya positif, yaitu sebesar 16,361. Selanjutnya, nilai koefisien variabel assurance bernilai positif yaitu 3,251, yang menandakan bahwa variabel assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, koefisien determinasi didapatkan hasil nilai dari adjust R-square yaitu 0,139 atau 13,9%, yang berarti pengaruh variabel independen yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati terhadap kepuasan pelanggan sebesar 13,9%. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F didapatkan nilai signifikansi variabel T, RL, RS, AS, dan EM secara simultan terhadap KP adalah sebesar 0,002 lebih kecil dibanding 0,05 dan nilai F itu 4,266 lebih besar daripada F table 2,310. Berikut ini merupakan uji instrumen yang berisi kuesioner yang disebarkan kepada responden. Berikut ini merupakan tabel hasil uji regresi linear berganda. Dari hasil uji regresi linear berganda didapatkan hasil bahwa nilai koefisien variabel assurance bernilai positif yaitu 3,251 yang menandakan bahwa variabel assurance berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dan nilai konstanta sebesar 16,361. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hipotesis 1, variabel tangible dinilai tidak baik karena hipotesis H1 yaitu variabel tangible berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan pelanggan dinyatakan ditolak. Hipotesis 2 yaitu terdapat pengaruh signifikan antara variabel reliability terhadap variabel dependen kepuasan pelanggan dinyatakan H2 ditolak atau H0 diterima. Hipotesis 3 terdapat pengaruh positif antara variabel responsiveness terhadap variabel kepuasan pelanggan dinyatakan H3 ditolak atau H0 diterima. Hipotesis 4 yaitu terdapat pengaruh positif antara variabel assurance terhadap variabel kepuasan pelanggan. Hipotesis H4 dalam penelitian ini dinyatakan diterima atau H0 ditolak. Hipotesis 5 variabel empati terhadap variabel kepuasan pelanggan. Hipotesis H5 dalam penelitian ini ditolak atau H0 diterima. Hipotesis 6 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan hipotesis H6 diterima yang berarti terdapat pengaruh dari variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati secara simultan terhadap variabel pelanggan KP. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat ditarik dalam review jurnal ini yaitu berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel assurance dengan nilai uji T sebesar 3,251 paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal itu karena driver Gojek memiliki kompetensi dan
dalam berkendara, serta memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dalam hal pengetahuan alamat dengan tepat, memiliki SIM, pengalaman berkendara yang baik, dan fitur chat yang disediakan oleh Gojek sangat membantu pelanggan. Sekian presentasi dari hasil jurnal yang saya telah paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.